Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ayah keren di Klaten khususnya dan di seluruh Indonesia. Pada sore hari ini kita berkesempatan untuk bincang-bincang terkait pengalaman seorang ayah yang sudah ada di sebelah kanan saya, yang beliau hari ini diamanai seorang anak yang istimewa, anak yang berkebutuhan khusus. Tujuan podcast hari ini barangkali nanti dari pengalaman beliau kita bisa mengambil contoh, mengambil hikmah ketika penjenengan yang melihat foto ini, video ini, podcast ini itu mengalami hal yang sama, nanti bisa berbagi pengalaman dengan beliau. Nah, singkatnya biar nanti lebih jelas kita langsung tanya beliau. Tapi kita kenalan dulu. Saya harap nanti video ini disimak, dilihat sampai selesai sehingga apa yang nanti disampaikan itu bisa diterima dengan baik. Dan ini menjadi pengalaman baru bagi ayah keren di seluruh Klaten. Dengan saya Supurdani dari komunitas ayah Klaten, kita akan bincang santai. Ini kebetulan sore hari ini, ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ayah siapa ini? Saya panggilnya ayah saja, nih. Memang sudah ayah-ayah. Siap. Barangkali perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Nugroho, seorang ayah yang memiliki 4 orang anak. Yang pertama Mas Rafif itu yang ABK atau berkebutuhan khusus, jadi anak yang istimewa. Yang kedua Mas Afek, yang ketiga Mbak Faza, yang keempat Dek Kuina. Kemudian saya sudah berkeluarga dengan 1 orang istri, Insya Allah, dan tetap bahagia dengan 1 istri, yaitu Bu Hasti. Beliau seorang pendidik di TKIT Mutiara Hati, Yayasan Hidayah Klaten. Alhamdulillah saya sampai pensiun Insya Allah di Universitas Gadjah Mada sebagai pembantu dosen dan pembantu mahasiswa. Masya Allah. Untuk tinggalnya di daerah ini, Bontalan lengkapnya? Alamat tinggal di Kampung Karangturi, Bontalan, Klaten Tengah. Dan kebetulan sekarang diamanai sebagai Pak RW. Wow, ternyata Pak RW, Pak ayah sekalian, Pak RW, ya kan? Jadi jabatan yang cukup keren ini. Ya. Jadi bagaimana pertama kali penjenengan tahu bahwa anak jenengan itu berkebutuhan khusus, pengalaman jenengan? Pertama kali tahunya pripun ini? Anak yang bajeng atau pertama mbarep ini nama lengkapnya Rois Akila Rafif. Harapan kami sebagai orang tua nantinya Mas Rafif ini menjadi seorang pemimpin yang cerdas dan banyak memberikan kemanfaatan kepada sesama, seperti nama yang kami berikan dari seorang ustadz, Ustadz Dudi Muhammad Rosadi dari Jogja. Jadi ketika kami diberi amanah dan anugerah dari Allah, seorang Mas Rafif ini ketika usia 3 bulan kami mengetahui tumbuh kembangnya yang tidak seperti anak-anak umumnya. Jadi mestinya mulai mengkurap dan sebagainya. Ini Mas Rafif enggak. Nah, dari situ kami berinisiatif memeriksakan ke dokter spesialis anak, yaitu dokter Samad. Nah, oleh dokter Samad ketika itu direkomendasi untuk tes darah atau cek darah di laboratorium. Nah, untuk mengetahui beberapa hal yang berkaitan dengan kendala Mas Rafif dalam tumbuh kembang. Nah, setelah kami tahu dari hasil lab, ternyata ada virus toksoplasma. Toksoplasma yang ini mengakibatkan kelumpuhan otak atau cedera otak, atau bahasa medisnya cerebral palsy. Jadi kekakuan di bagian saraf motoriknya. Nah, dari situ kami
disarankan oleh Dokter Samad untuk periksa ke Prof. Nartini di Kota Gede Yogyakarta, yang memang menjadi rujukan seluruh Indonesia untuk orang-orang yang putra-putrinya berkebutuhan khusus berkaitan dengan gangguan syaraf. Iya. Nah, dari beliau ini yang menjadi hati kami bergetar ya, sebutan amanah dan anugerah ini, karena beliau menyampaikan, Pak Pras, Bu Hasti, ini Anda termasuk orang yang terpilih. Karena apa? Mas Rafif ini istimewa. Ini adalah amanah dan anugerah yang harus dijaga sampai Allah memisahkan kalian. Iya. Nah, ini yang menjadi pemikiran kami. Mas Rafif ada sesuatu yang memang harus kami sikapi dengan bijak, terlebih sabar. Itu Demikian. kisaran tahun berapa? Jadi Mas Rafif ini lahir tahun 2004, jadi kurang lebih di bulan September atau Oktober 2004 itu yang kami ketahui. Jadi kurang lebih sekarang usianya untuk putrane panjenengan 20-an tahun. 20 tahun. Nggih, karena Mas Rafif lahir di 2004 bulan Juli. Nggih, hampir 20 tahun berarti kan. Nggih. Begitu ayah keren yang ada di rumah ya, atau dimanapun berada. Jadi kurang lebih beliau mengetahui itu setelah cek darah nggih, karena tidak bisa tengkurap ya, sebagaimana anak pada usianya gitu ya. Kemudian yang kedua, tantangan terbesar apa jenengan ketika mengurus putrane panjenengan? Nah, setelah kita mengetahui Mas Rafif seperti itu, sehingga kami konsultasikan ke Prof. Nartini untuk nanti kedepannya akan seperti apa, dan beliau menyarankan kata kuncinya adalah mendidik anak dengan penuh kasih sayang, dengan welas asih, kata kuncinya itu gitu, dan sabar yang pasti itu. Kemudian waktu berlalu sehingga Mas Rafif setelah ada tindakan medis untuk mengurangi kejang ya, karena Mas Rafif salah satu gejala dari gangguan motoriknya adalah salah satunya adalah kejang, sehingga untuk sekian tahun Mas Rafif mengkonsumsi terapi obat dan sampai pada akhirnya Allah mengizinkan untuk mengakhiri ketergantungan obat itu. Jadi sudah tidak kejang lagi dan sudah di stop. Berapa lama dari mulai? Kurang lebih 5 tahunan. 5 tahunan konsumsi. Jadi tadi mohon maaf Ayah Pras, sejak usia berapa tadi diketahui berapa tahun? Tadi cek darah. Dari cek darah sekitar 3 bulan, jadi ditambah setelah 5 itu minum tahun. Obat selama 5 tahun. Jadi kurang lebih sampai usia 5 tahun setengah baru lepas ketergantungan terhadap obat kejang, anti kejangnya itu. Sekarang masih terapi sampai usia 20 atau bagaimana? Untuk sementara ini yang kami lakukan okupasi terapi, jadi kayak senam menggerakkan tangan, kaki, jadi biar tidak kaku, demikian. Baik. Jadi ayah keren sekalian, tadi sampaikan kata kuncinya bahwa mengurus anak istimewa itu harus punya cara mendidik yang kasih sayang dan sabar nih. Barangkali sabar itu yang harus dimiliki ya untuk setiap ayah yang diamanai anak yang berkebutuhan khusus atau anak istimewa. Terus selama ini jenengan bagaimana menghadapi tantangan tersebut dengan istri atau dengan keluarga? Ya, dari awal kami mensikapi masalah ini, terus terang kami mencoba untuk mencari tahu, sampai browsing beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana mendidik anak yang CP atau cerebral palsy atau kelumpuhan otak ini seperti apa, sampai pada akhirnya kami mencoba memenuhi gizi yang seimbang dari makanan yang
konsumsi gitu ya, untuk nutrisi-nutrisinya tetap kami perhatikan gizi yang seimbang. Dan juga karena Mas Rafif ini kebetulan juga tidak bisa melihat, jadi perasaannya yang main, jadi kami pun seperti yang kami katakan di awal tadi, mendidik dengan penuh kasih sayang, kata kuncinya dan kesabaran. Insya Allah Mas Rafif juga paham orang-orang yang di dekatnya memperlakukan dia seperti apa. Ini yang menjadi tantangan kami, karena Mas Rafif ini karena motoriknya terganggu, jadi untuk mengunyah makanan kesulitan. Jadi antisipasinya adalah kami memblender semua unsur makanan dari nasi, sayur, lauk, ya intinya gizi seimbang. Kami blender untuk 3 kali makan sampai seusia sekarang. Masya Allah. Sampai sekarang. Ya keren. Memang tantangan menjadi ayah dari anak yang istimewa itu berat sekali. Prinsipnya kita berdoa supaya Ayah Pras bisa istiqomah. Amin. Sampai amin. tadi ya, memisahkan, Allah yang memisahkan. Amin. Baik Ayah Pras, saya tertarik mau membahas ini, terkait bagaimana komunikasi jenengan dengan putranya jenengan Mas Rafif itu, dan punya adik ya tadi, adik 3 ya, adik 3 itu bagaimana saudaranya berkomunikasi, penjenengan berkomunikasi, kalau ibunya berkomunikasi barangkali karena ada keterikatan hati ya. Kalau jenengan dan saudara-saudaranya bagaimana cara komunikasi selama ini? Perlu kami sampaikan bahwa untuk adik-adiknya Mas Rafif ini, dari Mas Afik, Mbak Faza dan Dek Kwina, insya Allah sudah kami coba untuk pahamkan kondisi Mas Rafif seperti apa, sehingga pada akhirnya sampai sekarang mereka juga sayang dengan Mas Rafif, dan Mas Rafif juga membalas dengan hal yang sama. Artinya tidak rewel ketika ditemani Mas Afik, Mbak Faza atau Dek Kwina dalam kesehariannya. Bisa merasakan kesejukan, bisa ikut merasakan kehadiran, dan itu memang menjadi salah satu obat atau resep dari Prof. Nartini. Ketika kita memiliki anak berkebutuhan khusus, memang seharusnya ada adik-adiknya yang menemani, jadi dia tidak sendiri. Yang penting tidak merasa sendiri gitu. Tidak merasa sendiri, iya. Jadi selama kesehariannya kalau ditinggal kerja maupun sekolah di rumah dengan sini? Alhamdulillah kami menemukan khodimat atau pembantu yang juga penuh kasih sayang, jadi insya Allah tidak ada kendala ketika kami tinggalkan untuk kerja, beraktivitas atau kegiatan dakwah lainnya. Baik. Demikian. Luar biasa. Memang komunikasi itu penting sekali supaya yang bersangkutan atau putra jenengan tidak merasa sendiri. Nah, apa saran jenengan untuk ayah keren yang lain yang barangkali mengalami takdir yang seperti penjenengan? Baik, terima kasih. You are not alone. Kalian tidak sendiri, karena banyak sekali anak-anak yang berkebutuhan khusus itu membawa keberkahan untuk keluarga dan lingkungan sekitar. Ini yang kami rasakan sekali, keberadaan Mas Rafif ini ya, bukan menjadi satu kendala atau hambatan, gangguan, tapi ini menjadi memang anugerah dan amanah yang Allah berikan, yang Allah titipkan kepada kami untuk kami didik hingga maut memisahkan kami. Till death do us apart, kalau bahasa syairnya seperti itu. Kemudian ini menjadi motivasi kami selaku orang tua untuk mengajak para orang tua yang kemungkinan mempunyai anak berkebutuhan khusus yang mirip atau yang sama, untuk tetap husnudzon kepada Allah, berpositif thinking, mengharap kemudahan, kelancaran dari yang Allah berikan amanah dan anugerah ini. Karena apa? Karena itu adalah surga di dalam rumah kita, insya Allah. Surga sebelumnya, ketika nanti insya Allah akan dikumpulkan di akhirat kelak. Allahumma amin. Nah, dari situ kami membuat 2 buku yang ini menarik ini. bisa nanti
baca oleh pemirsa sekalian. Ini bisa didapatkan nanti bisa melalui komunitas Ayah Keren mengenal lebih jauh tentang kami. Baik. Blessing from Allah dan juga rekam jejak cinta. Ini menceritakan tentang kami dalam keseharian menghadapi Mas Rafif dan sampai sekarang. Demikian. Baik Ayah Keren sekalian. Jadi Ayah Pras itu membukukan pengalaman beliau melalui buku ini tadi, Blessing from Allah dan rekam jejak cinta ini. Dan Ayah Keren sekalian yang barangkali mengalami hal yang sama dengan Ayah Pras bisa mendapatkan buku ini, barangkali nanti bermanfaat untuk berbagi pengalaman melalui komunitas Ayah Keren. Ini tidak dalam rangka jualan tapi ya tidak apa-apa karena beliau selaku pelaku langsung itu alhamdulillah kita patut bersyukur karena ini sebuah sejarah yang bisa kita ambil hikmahnya, bisa ditiru ya, agar supaya nanti kata kunci mengurus anak dengan welas asih, kasih sayang dan sabar itu bisa kita temukan, ya, bisa jenengan temukan di sini dan bisa dicontoh. Ya. Dan kami berdoa agar supaya para ayah keren sekalian di luar sana yang mengalami hal sama dengan Ayah Pras bisa bersabar ya, dan bisa menjalankan amanah sebagai seorang ayah. Baik, terakhir sebelum kita tutup, Ayah Pras, bagaimana Anda melihat masa depan Mas Rafif? Ya, kami tetap seperti yang kami sampaikan di awal, husnudzon billah, berpositif thinking terhadap rencana Allah yang pasti Allah punya rencana yang jauh lebih baik dari yang kita rencanakan. Karena Allah sebaik-baik pembuat rencana. Terima kasih Ayah Pras, singkat ya, barangkali nanti lain waktu kita bisa bincang-bincang lagi, diskusi lagi. Demikian Ayah Keren yang ada di rumah mau dimanapun berada, singkat padat ya, barangkali ini sebagai informasi awal dulu sebagai pengantar. Kalau Ayah Keren sekalian mau belajar, diskusi, bincang-bincang atau sekedar sharing-sharing tentang pengalaman-pengalaman penjenengan mengelola anak berkebutuhan khusus, silakan nanti bisa datang ke rumah sini, silaturahmi. Wah, di kebetulan beliau Pak RW 7 ya, RW 7 Karangturi, Buntalan, Klaten Tengah. Nah, nanti ketemu Pak RW namanya. Dekat Rumah Sakit Bagaswaras, belakang terminal. Insinyur Soekarno. Baik, barangkali itu untuk bincang kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Semoga ini bermanfaat. Semoga ayah sekalian tetap keren ya. Amin. Apapun profesi penjenengan, apapun amanah penjenengan, jenengan tetap keren. Dari kami cukup sekian. Terima kasih Ayah Pras. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.